Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Surya Bintarti selaku dosen pengampu mata kuliah MPD yang telah mengizinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan anggota saya sendiri Mutia Wulandari. Dengan saya Rasiana Anggraini. Dengan saya Milatul Munawaroh. Dengan judul Strategi Pengembangan Diri. Strategi pengembangan diri menurut Martha Mary McGraw. Strategi pengembangan diri dipaparkan secara singkat dan diambil dari pendapat Martha Mary McGraw pada tahun 1987 dalam bukunya 60 Cara Pengembangan Diri. 1. Menjadi diri sendiri yang khas. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama persis. Demikian pada sebaliknya. Tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat meniru secara persis, dan tidak seharusnya kita meniru persis orang lain. Kita adalah diri sendiri yang mempunyai kekhasan yang tidak dimiliki orang lain. 2. Berkembang terus. Untuk mengembangkan diri, kita harus selalu berkembang karena kita adalah bagian dari lingkungan kita. Mari kita lihat dan tatap diri kita. Pasti akan menemukan keindahan dalam diri kita. 3. Menjadi menarik. Untuk menjadi menarik, kita harus mengenali profesi dalam diri kita. Menarik harus tidak cantik atau ganteng, tetapi lebih menunjukkan pesona diri, apa yang ada di dalam diri kita. 4. Bertanya pada diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri, siapa saya, mengapa saya diciptakan, bagaimana saya berhubungan dengan Sang Pencipta, sumbangan kecil apakah yang bisa saya buat demi dunia sekitar tempat saya berada agar menjadi lebih baik. Apakah saya sudah cukup puas dengan keberadaan di sini? 5. Bersahabat. 3 keutamaan diperlukan dalam membangun persahabatan. Iman, harapan, dan kasih sayang. Tuhan yang pertama kali menjadikan sahabat kita pada waktu Ia menciptakan kita. 6. Mendukung orang lain. Jika pekerjaan kita kurang mendapatkan penghargaan, barangkali kita masih mampu bertahan untuk hidup. Namun, kita tidak akan mampu bekerja keras dan baik kalau tidak ada seorang yang memperhatikan kita. Bisa jadi kita akan menjadi malas dan enggan bekerja. 7. Mengembangkan talenta. Tidak akan pernah ada kata terlambat untuk mengejar hal-hal khusus yang kita inginkan. Terus dan lakukan saja. Barangkali memang sudah terlambat untuk belajar. Loncat galah misalnya. Seusai kita, tapi itu hanya pengecualian. 8. Membiarkan diri bahagia. Belajar mencintai, bernyanyi, santai, dan tertawa. Belajar mencintai bisa merupakan hal mudah, bisa juga sebaliknya adalah belajar mencintai apa yang telah kita raih dan miliki, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai sesama, dan mencintai diri sendiri. 9. Menjaga kondisi fisik. Manusia merupakan kesatuan jiwa dan batin. Jika mempengaruhi badan, sebaliknya badan juga mempengaruhi jiwa. Sadar akan kesatuan tersebut dan berbuat sesuatu untuk itu merupakan hal yang sangat penting. 10. Berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain, selain membahagiakan diri, kita juga membahagiakan orang lain. Berbagi tidak hanya untuk hal-hal kesenangan saja. Terkadang pengalaman sedih dan gundah juga perlu dibagi agar menjadi ringan dan kita dapat melangkah lagi. 11. Memaafkan dan melupakan. Belajarlah untuk memaafkan dan melupakan. Kita tidak akan bahagia jika sekali
sekali hati kita terluka dan diingat sepanjang waktu, ketika seorang menyakiti hati kita, berterus teranglah dengan dia dan senyumlah. 12. Berusaha untuk tidak tenggelam. Berusaha agar kita tetap terapung di atas permukaan hidup. Percayalah, banyak hal pasti akan menjadi lebih baik manakala kita mampu bertahan dalam situasi krisis itu. 13. Bersikap lembut namun tegas. Bertindaklah tegas kalau situasi memang menuntut demikian. Jadilah orang yang lembut pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada kebaikan yang muncul dalam diri kita ataupun pada orang lain. 14. Jok yang tegas. Banyak lelucon cerdas dan mengetik yang akan membuat suasana lebih segar. Namun kita juga harus ingat masing-masing orang punya keterampilan lucu yang berbeda. Selanjutnya, pada bagian B, yaitu strategi pengembangan diri menurut Zen I. Hans 2006, menuju kecerdasan emosional. 1. Kendalikan emosi. Menurut Zen I. Hans 2006, emosi negatif adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengubah persepsi atau cara pandang dan produser tindakan atau perilaku. 4 langkah berikut merupakan kiat untuk mengendalikan emosi. A. Mengubah persepsi. Allah mengikuti prasangka hambanya. Jika hambanya berprasangka baik, niscaya Allah akan memperlakukannya dengan baik sebaliknya. 1. Mengoptimalkan fisiologi tubuh kita. Postur tubuh mempengaruhi emosi. Postur tubuh yang baik, badan tegak pada posisi duduk dan berdiri, bahu sejajar dengan panggul akan mempengaruhi fisiologi tubuh kita sehingga berpengaruh pada emosi kita. Yang kedua, mengisi 10 tangki kasih sayang. Rahasia supaya tetap berhubungan dengan diri kita yang sejati adalah terus-menerus mengisi tangki kasih sayang. 10 tangki kasih sayang yang harus kita isi adalah A. Kasih sayang Allah, B. Kasih sayang orang tua, C. Kasih sayang keluarga, sahabat, dan bersenang-senang. Yang D. Kasih sayang teman sebaya dan temanan lain yang memiliki sasaran sama. Yang E. Kasih sayang dan cinta diri. Yang F. Hubungan dan asmara. Yang G. Mencintai anak. Yang H. Memberi sumbangan kepada masyarakat. I. Memberi sumbangan kepada dunia. Dan yang terakhir J. Mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kegembiraan akan terasa bila kita berulang kalau mengalami sendiri bahwa kebahagiaan tidaklah tergantung pada situasi. Lahirlah bukan uang yang membuat kita bahagia, tetapi keyakinan batin, perasaan, dan hasrat kita. Ketika memperoleh lebih banyak uang, kita bahagia karena kita beranggapan bahwa sekarang kita bisa menentukan apa yang kita mau. Bersikap seperti inilah yang sebenarnya membuat kita bahagia dan bukan uang itu sendiri. Yang keempat, dunia luar yang membentuk adalah dunia dalam kita. Apa yang terjadi dengan diri kita sebenarnya adalah kita yang menciptakan bagaimana dunia di sekitar kita, tergantung bagaimana kita memandang dan memikirkannya. Pikiran itu ibarat adalah menanam biji-bijian. Jika kita menanam biji, kegembiraan dalam pikiran kita maka yang akan kita dapatkan adalah kegembiraan, kebahagiaan, dan kesenangan. C. Strategi pengembangan diri menurut Stephanie Godard Davidson 101 Cara Jitu Mencintai Profesi dan Melejitkan Karir 2011. Sebagai apapun Anda, jadilah individu yang baik. Manusia tidak dapat memisahkan dua hal yang terpenting dari keberadaannya, pekerjaan dan cinta akan tetapi hal itu tidak akan membuat Anda serta-merta menjadi produktif atau puas. 2. Jadilah pribadi yang baik saat ini. Galilah yang dalam hari ini dan lihatlah di mana Anda dapat berkontribusi lebih baik lagi. Jangan menolak karena ini akan menghasilkan kebahagiaan dunia akhirat. 3. Jadilah kebiasaan menjadi suatu kekuatan yang hebat. Kemampuan pribadi, motivasi kemajuan diri sendiri, penetapan dan pencapaian target hal ini adalah yang tidak pernah cukup bagi saya, tetapi tidak melihat hasil yang biasanya saya rasakan. Selain menetapkan tujuan, tetapkan juga kebiasaan.
D. Strategi pengembangan diri menurut penulis. Manajemen pengembangan diri adalah suatu metode bagaimana kita bisa mengatur dan menata serta mengontrol kepribadian kita menjadi kita yang baik maupun yang tidak baik agar semuanya bisa bermanfaat bagi pengembangan diri kita. Bisa bermanfaat bagi pengembangan diri kita ke arah yang lebih baik. Kepribadian pertama kali dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi adalah suatu keinginan yang hendak dicapai oleh setiap individu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan akan dirinya. Suparno 2004. Jika kita mempunyai motivasi ingin terus maju dan berkembang, maka kesuksesan sudah di depan mata. Maka strategi yang tepat adalah mengembangkan diri kita adalah suatu yang harus dengan sikap sebagai berikut. 1. Taat beribadah. 2. Hargai sang pencipta. 3. Jujur pada diri sendiri. 4. Hargai diri sendiri. 5. Jangan minder. 6. Ciptakan kesempatan. 7. Miliki pendapat. 8. Pandangan dengan menyeluruh atau holistik. 9. Jagalah agar semuanya tetap dalam perspektif masa depan. 10. Jadilah tajam. 11. Hargai waktu. 12. Dengar dengan telinga dan mata. 13. You can atau FFU think you can. 14. Jadikan kelemahan yang ada pada diri kita menjadi suatu kekuatan. 15. Bersedia untuk bekerja dan berusaha. 16. Melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. 17. Mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. 18. Mau belajar dari orang lain. 19. Jangan pernah memvonis diri kita tidak mampu. 20. Menjadikan segala sesuatu menjadi suatu pelajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.